tim manapun kalau kita kompak itu susah untuk mengalahkan. Nah kalau kita nggak kompak itu yang susah. Ngelatihnya juga harus bertahap nih Pak ya, masih anak-anak muda ini. Terutama untuk basicnya, untuk passing, kontrol itu kalau sepak bola memang itu sebenarnya. Nah, sepak bola itu harus lari, kalau nggak lari nggak usah ikut saya kalau main bekel lah kalau. Banyak yang optimis nih BFC tahun ini bisa bersaing di Liga 3. Ada yang membandingkan juga dengan Persibo tahun ini nih, BFC lebih unggul istilahnya, gimana nih Pak? Halo Sobat Radar Bojonegoro, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro bersama saya Irfan Ramadan. Kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol terkait sepak bola di Bojonegoro ya. Kita bakal kedatangan tamu legenda sepak bola Bojonegoro, pemain juga, pelatih juga. Sekarang juga sedang melatih salah satu klub di Bojonegoro. Siapa dia? Bambang Pramuji. Tepuk tangannya dong. Halo Pak Bambang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah bersentuhan dengan bola hari ini? Sementara belum ya. Biasanya kan kalau pemain sepak bola kalau nggak megang bola sehari rasanya aneh nih. Oke, Pak Bambang nih dulu pemain Persibo ya? Persibo juga lama di luar Bojonegoro juga banyak. Ya. Periode tahun berapa tuh Pak? Kita mulai di bola era 90-91 itu masih di, kalau sekarang Suratin ya. Oh, Suratin. Kalau ya Suratin tahun 91. Sudah lama sekali. 92, yaitu kita masih duduk di bangku SMA mungkin. Kita mulai bergelut di sepak bola, tapi belum mengarah ke profesional. Baru habis itu kita lulus SMA baru kita menjajaki sepak bola ke luar daerah. Di Bojonegoro waktu itu belum ada yang namanya divisi 2 belum ada, kita sempat ke luar daerah. Kita mau banyak anak putra Bojonegoro kemarin itu sesama kita ke Yogyakarta. Ya, kita mencari ilmu sepak bola di Yogyakarta. Di PSIM atau mungkin? Sementara waktu itu kita masih di Sinar Mataramnya, klub internalnya PSIM. Ya, habis itu kita bisa masuk seleksi di PSIM-nya. Akhirnya di Persibo tahun berapa tuh Pak? Dan berapa tahun di Persibo? Cerita panjang, masih panjang ya. Dari sebelum di Persibo kita juga pernah main di Palembang pernah. Jadi kita merantau jauh juga. Habis dari Jogja mungkin 1 tahun, terus langsung kita ada satu orang pelatih ya, namanya almarhum Dananjaya. Sempat melihat potensi kita, terus kita diajak ke Palembang. Tempatnya di Pusri Palembang. Sekarang era Galatama ya, era Galatama dulu. Habis itu Galatama bubar, nah kita diajak ke sana untuk bangun PS Palembangnya waktu itu. PS Palembang waktu itu. Kita sempat juara 1 di Bali 99. Terus habis itu kita pulang ke Bojonegoro 2001. Di Persibo divisi 3? Divisi 2. Divisi 2. Kita mulai 2001, mulai zona kabupaten juga sama dengan divisi Persibo sekarang divisi 3 ini. Jadi mulai sama dengan kompetisi saat ini ya sistemnya istilahnya. Ya. Terus akhirnya berapa tahun di Persibo Pak jadi pemain? Dari pemain 2001 sampai 2005. 4 tahun. 4 tahunan. Sempat keluar lagi atau langsung gantung sepatu di Persibo nih Pak? Ya sempat keluar, kita waktu itu kita udah ada kerja juga, jadi kita nggak keluar, kita fokus di Bojonegoro. Dan gantung sepatu di Persibo. Ya di Persibo. Legenda hidup Persibo nih. Dan setelah itu jadi pelatih Persibo, asisten pelatih di Persibo. Ya asisten juga cukup lama kita asisten, dari 2005 sampai 2015-14 kemarin, sampai Persibo waktu itu kena sanksi ya. Terakhir. Jadi zamannya eranya Mas Jamrawi sama sampai terakhir kemarin, siapa kemarin terakhir ya, yang pelatih asing Paulo Camargo. Paulo Camargo yang kita juara Piala Copa ya. Jadi semenjak Pak Sanusi Rahman, Gus Nur Yakin, terus Pak Hanafi semua sama Sartono. Kita semua. Ya Pak Sartono yang lama juga Pak Sartono. Jadi pengalaman di Bojonegoro, sepak bola Bojonegoro dan Persibo sudah banyak sekali untuk Pak Bambang nih Pak. Ada yang bisa mengalahkan pengalaman Pak Bambang di Persibo nggak nih kira-kira? Mudah-mudahan ada nanti, masih panjang perjalanannya Persibo ya. Ya masih panjang. Dan saat ini melatih nih Pak di salah satu klub
Bojonegoro apa nih Pak? Ya kemarin ada teman yang ngajak kita untuk apa? Untuk bergabung ke Bojonegoro FC. Ya kita sama-sama dulu main di Liga 2. Ya kita ya akan aja kemarin untuk apa? Gunanya juga untuk membangun sepak bola di Bojonegoro. Saya siap aja. Ini pertama kali jadi head coach atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah dulu Persibo waktu main di Piala Dirgantara. Oh, Dirgantara. Yang juara itu ya? Yang kita juara 3 itu, yang kalah semifinal sama Persebaya. Sudah pernah. Terus Liga Remaja juga pernah. 2018 kemarin. 18. Di Liga Remaja ya di BFC juga. Iya. Akhirnya sekarang naik di BFC Ya, untuk Liga 3 tahun ini ya, Pak. Rencananya gitu tapi sementara masih nunggu kompetisi, kejadian kompetisi. nanti mau kemana ini kompetisi, kita lihat aja nanti. Untuk membangun tim BFC ini sendiri gimana nih Pak perjalanannya mencari pemain-pemain lokal istilahnya kan BFC diproyeksikan untuk pemain-pemain lokal muda ini gimana nih perjalanannya mencari pemain-pemain lokal apakah sampai turun ke desa-desa atau seperti apa? Untuk BFC sendiri kita kemarin ngadakan seleksi nggak lama juga, seleksi mungkin 1 minggu ya, kita jaring pemain-pemain yang punya potensi yang kemarin sudah nggak dipakai di Persibo. Kita coba maksimalkan dengan putra daerah terutama yang masih muda-muda ya, yang terutama kelahiran 2000 berapa ya, banyak kemarin 2003 2004 ya, mungkin masih terlalu muda tapi nggak apa-apa, yang penting kita fokuskan untuk Liga 3 tahun ini semoga bisa istilahnya bisa apa ya, bisa unjuk gigi lah anak-anak yang walaupun usia muda tapi punya potensi. Kelihatannya ini diproyeksikan juga untuk Porprov juga nih Pak sepertinya. Biasanya kan BFC seperti itu, setiap tahun pasti diproyeksikan untuk pemain-pemain Porprov gitu. Mungkin bisa juga untuk 1-2 tahun ke depan bisa anak-anak ini, untuk apalagi untuk Porprov ya, mungkin tahun ini nggak ada, tahun depan mungkin. Nah itu ya lumayan lah kalau nanti untuk persiapan Porprov juga. Siap, berarti persiapan jangka panjang nih teman-teman. Semoga persiapan di Liga 3 ini juga pengaruhnya bagus nih buat Porprov tahun depan. Ya, semoga aja Mas. Berdoa aja Untuk nyari pemain kesulitan nggak Pak? Akan ini istilahnya terbatasi hanya untuk pemain lokal nih dan di usia di bawah 21 atau 22 untuk 23 ya? 23 ini untuk Liga 3 ini. Kesulitan atau tidak nih untuk mengumpulkan potensi-potensi yang ada? Sebenarnya namanya tim ya harus punya, memang tim itu harus punya karakter. Jadi kita mau dibawa kemana tim ini ya, minimal ya sebagaimana tim yang kuat ya, kita harus punya apa ya istilahnya, punya pondasi awal. Jadi kita ngerekrut pemain yang minimal itu punya bakat di sepak bola minimal. Nanti kedepannya baru kita lihat anak ini potensi untuk apa, di mana posisi, kita pelan-pelan nanti ke depannya untuk itu nyari apa komposisi yang pas ya, untuk kerangka tim di BFC nanti. Ya memang perlu waktu, terutama untuk anak-anak muda ya, masih perlu jam terbang, semuanya masih perlu waktu untuk ke depan apa lebih maju lagi. Jadi ngelatihnya juga harus bertahap nih Pak ya, masih anak-anak muda ini. Iya, terutama pelan-pelan. Untuk terutama untuk skill ya, untuk apa, terutama untuk basicnya, untuk passing, kontrol itu kalau sepak bola memang itu sebenarnya. Passing kontrol lari itu kalau memang udah matang, mungkin mau dibawa, mau diapakan saja sudah enak ya Pak. Kalau perbedaan dari pengalaman sebelumnya istilahnya di Persibo atau mungkin waktu di Piala Dirgantara ini gimana Pak perbedaan dari BFC dan klub-klub yang sebelumnya yang sudah pernah ditangani? Ya, kalau di Persibo saya lama di asisten, itu kuncinya. Kemarin Persibo sering dapat juara, apa itu kuncinya memang untuk kebersamaan aja sebenarnya, kebersamaan tim. Semua komponen di situ harus kita kompak di situ. Jadi mulai pemain, pelatih, manajemen itu harus kayak keluarga. Satu visi, komunikasi juga bagus gitu. Pasti tim manapun kalau kita kompak itu susah untuk mengalahkan. Nah kalau kita nggak kompak itu yang susah. Ya sementara dulu pengalaman saya itu memang situ, satu pemain saya ajak omong dari hati ke hati, apa ada masalah apa lah, itu memang pendekatan personal istilahnya. Kayak gitu sangat membantu sekali untuk untuk membuat tim, membangun tim. Jadi lebih rasa kekeluargaan yang kita tonjolkan untuk Persibo yang kemarin-kemarin.
Lalu di BFC juga melakukan hal yang sama atau gimana nih awal-awal ini? Kalau di PFC sebenarnya lebih mudah sebenarnya, kan anak-anak Bojonegoro sendiri. Iya, betul. Mungkin kita lebih dekat lah. Kalau di Persibo kemarin kan banyak yang dari luar kota, itu kan pelan-pelan. Kalau anak mungkin putra daerah lebih anu ya, sama kita juga mungkin sudah tahu, lebih mengarahkannya sebenarnya lebih mudah. Mudah, apalagi masih muda-muda ya. Mungkin dengan adanya sosok Pak Bambang sebagai legenda Bojonegoro ini mungkin bisa apa ya, membawa BFC, teman-teman BFC muda-muda ini untuk semangat gitu. Untuk persiapan BFC sekarang sejauh mana nih Pak? Sempat latih, sekarang libur dong? Iya, sementara libur nunggu kompetisi kapan jalannya. Jadi kita masih nunggu dan menunggu ini. Jadi kita sama tim pelatih juga masih menunggu kapan mulai untuk latihan lagi, dan kompetisi kapan juga kita belum tahu. Kelihatannya semua klub di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya BFC saja. Dan mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa latihan sendiri, bisa nambah-nambah sendiri, jangan sampai kosong. Betul. Harapan saya diisi lah untuk latihan. Betul. Ayo pemain BFC nih, latihan. Dari Pak Bambang gitu pesennya. Ini Pak, banyak yang istilahnya optimis nih, BFC tahun ini bisa bersaing di Liga 3 dari tahun sebelumnya. Ada yang membandingkan juga dengan Persibo tahun ini nih, BFC lebih unggul istilahnya, gimana nih Pak? Karena saya enggak ya, sama aja sebenarnya, apalagi kita mayoritas putra-putri daerah. Sebenarnya Persibo harusnya lebih kuat ya, dia bisa ambil pemain dari luar, bisa lebih enjoy lah kayak. Lebih leluasa lah istilahnya untuk membentuk tim ya. Kalau kita terbatas sekali, jadi dengan adanya cuma putra daerah, apalagi masih muda, tapi ya nggak apa lah, semangatnya yang penting anak-anak bisa semangat. Oke, anak-anak muda, semangatnya, motivasi anak-anak muda nih. Ini di BFC ini duet sama Coach Alek. Coach Alek sendiri juga mantan pemain juga kemarin sempat megang BFC U17 kalau nggak salah. Gimana nih Pak? Kolaborasi dengan Coach Alek? Ya, kemarin memang sempat saya ditanya sama manajemen, harus siapa yang diajak partner. Saya nggak lama berpikir ya, saya mantan teman-teman semua ini. Pertama ada Mas Alek, sama-sama dulu dari DC2, mungkin sudah tahu karakternya masing-masing, jadi kita nggak perlu adaptasi terlalu lama ya untuk gabung tim di BFC. Terus tambah lagi kemarin Mbah Hajir untuk pelatih kiper, jadi sudah sama-sama tahu semua. Banyak masukan-masukan juga dari teman-teman pelatih, kalau nanti di lapangan kurang apa ya, itulah yang saya harapkan untuk saling mengisi kekurangan apa, nanti sama-sama kita jalankan. Jadi untuk menyatukan visi dan misi mudah ini untuk gaya bermain sepak bola seperti apa sih yang akan dibawa di BFC ini Pak? Kita memang terutama untuk untuk BFC ini kedepannya kita maunya itu terutama untuk fighting spirit kalau saya ya, kalau selama megang tim saya harapkan itu harus kerja keras, jadi harus di samping skill juga harus kemauan untuk menang itu harus ada, jangan sampai cuma main aja, itu yang saya nggak mau. Jadi semua yang mau sama saya harus banyak istilahnya fisik lah, kalau saya ini banyak di fisik. Apalagi anak-anak muda nih Pak ya. Sepak bola itu harus lari, kalau nggak lari nggak usah ikut saya. Kalau main bekel lah kalau kalau lari main bekel duduk. Kalau sama saya harus mau lari, kalau nggak lari ya nggak usah ikut tim saya. Dari dulu saya gitu, banyak anak yang tahu pasti kalau ikut saya pasti lari ini pasti. Nah, itu memang istilahnya apa ya, fondasi bola memang fisik sekarang. Bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu memang fisik. Kalau nggak punya fisik susah juga main bola. Apalagi sempat denger nih kalau latihan pemain-pemain dahulu nih sangat keras nih, bener apa enggak nih dibanding sekarang? Memang beda ya dengan istilahnya bola dulu dan sekarang. Pendekatannya juga beda ya. Memang beda. Dari anaknya juga beda. Kalau dari dulu itu nggak usah dikasih tahu, mungkin sudah pelatihan sendiri, kesadaran sendiri ya lebih itu. Sekarang kayaknya agak kalau nggak ada motivasi kayaknya enggak. Kalau kita dulu nggak latihan itu rugi. Kalau ada latihan 3 kali seminggu kita free 1 gitu, rasanya udah rugi. Ketinggalan sama yang lain. Getun nggak latihan.
Nah itulah maksudnya saya tanamkan untuk anak-anak yang sekarang itu sama kan gitu. Nggak latihan tuh harus merasa kurang dan merasa kurang. Kalau ingin maju, tapi kalau nggak ingin maju ya terserah. Tapi ya kasihan juga sebenarnya kalau nggak ada motivasi untuk anak-anak. Ya, yang diberikan ke teman-teman untuk memotivasi ini apa nih Pak? Kira-kira apakah target dari BFC sendiri atau seperti apa? Untuk motivasi banyak ya untuk anak-anak, terutama anak muda. Ya dari pengalaman kita ceritakan sama dia. Terutama untuk apa ya, untuk masa depan lah ya. Sepak bola sekarang kan masa depan juga. Istilahnya rata-rata dari bola ini kan dari ekonomi menengah ke bawah rata-rata. Makanya saya motivasi untuk bisa minimal ngangkat untuk harga keluarganya masing-masing. Kalau nanti bisa jadi apa kan minimal membantu gitu ya. Betul. Cuma itu motivasi kita kan. Nah, ayo sharing pengalaman Pak. Ya, semua pasti bisa kalau memang ada niat. Kalau nggak ada niat ya susah juga. Kira-kira ada nih Pak, apa ya, pemain-pemain dari luar yang ingin gabung BFC ini? Kemarin memang banyak sekali dari teman-teman kita di luar mau ikut semua seleksi. Tapi saya bilang di BFC ini nggak ada istilahnya kayak di Persibo. Oh betul. Ada mes, ada apa nggak ada. Kita nggak bisa nyiapkan apa-apa. Ada dari Sidoarjo, dari Gresik, di Surabaya. Kemarin banyak yang telepon mau gabung. Tapi memang di BFC kan intinya untuk pembinaan, pembinaan putra-putra daerah. Makanya saya sempat ngomong memang nggak bisa kalau di BFC. Ya, kalau mau ikut monggo, tapi ya itu nggak ada apa-apa. Oh betul. Kalau mau ikut ayo, tapi ya itu nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya BFC ini juga menarik pemain-pemain luar ya untuk gabung di sini. Bukan hanya Persibo yang banyak ditarik banyak diminati istilahnya pemain-pemain luar. BFC pun juga banyak peminatnya istilahnya Pak. Ya alhamdulillah kemarin memang banyak tawaran juga untuk dicoba, itu memang banyak sekali. Tapi kita juga harus punya program sendiri, nggak semuanya kita mau main kemana-kemana kan, tetap kita fokuskan untuk programnya ke depan. Oh, betul. Minimal satu minggu sekali lah kita uji coba keluar. Nggak semuanya kita main nanti malah nggak karu-karuan. Tim kita malah nggak bagus juga. Kalau perkembangan sepak bola di Bojonegoro sendiri gimana Pak? Apalagi kan dari dulu sampai sekarang mengikuti terus, akhirnya juga sekarang ada BFC selain klub Persibo di Bojonegoro, gimana Pak? Kalau perkembangan sepak bola di Bojonegoro itu sebenarnya ya hampir sama ya dari dulu. Cuma sekarang kan banyak sekali SSB memang banyak sekali. Tapi saya lihat kurangnya kurangnya kompetisi kalau saya lihat. Sebenarnya potensi di Bojonegoro itu memang sering muncul kan pemain yang bagus-bagus. Betul. Cuma saya lihat itu kurangnya kompetisi tadi, terutama di kelompok umur. Benar. Saya lihat itu cuma ada turnamen. Nah, maksud saya ini untuk kompetisi rutin setiap minggu ada pertandingan. Betul. Nah, itu yang saya harapkan ke depannya bisa gitu. Artinya kita nggak usah bingung-bingung nyari turnamen dan itu semua perlu biaya. Oh betul. Makanya saya harapkan nanti kalau ke depannya lagi nanti ASKAP bisa selain memanage untuk kompetisi usia 10, 12, 14 semua ada di Bojonegoro itu malah lebih bagus lagi. Nanti kita milih pemain nggak susah kalau gitu. Tinggal ambil gitu. Lah harapannya gitu, semoga aja bisa nanti ASKAP menjembatani itu untuk kompetisi antar usia. Artinya biar semua latihan tujuannya untuk kompetisi. Betul. Nah, nanti kedepannya mungkin lebih bagus lagi ya untuk Persibo kalau memang kompetisi sudah jalan semua. Jadi Persibo nggak usah susah-susah nyari pemain keluar nih Pak ya. Bisa. Harapannya gitu, mungkin 3-4 tahun kalau memang ada kompetisi jalan, nggak susah nyari pemain di Bojonegoro. Siap. Kalau target BFC sendiri nih apa nih Pak untuk di Liga 3 ini? Apakah lolos grup sampai final, semifinal? Siapa tahu kan BFC dengan pemain-pemain yang ada bisa dimaksimalkan gitu. Kalau target pribadi ya memang harus, kalau bisa ya minimal lolos grup minimal. Tapi kalau memang nanti bisa jalan terus kan siapa tahu kita bisa mewakili Jawa Timur atau bisa lolos ya. Ya, pemutaran nasional. Benar.
Siap. Kita sudahi untuk bahas Persibo. Kita pengen bahas lebih dalam nih terkait Pak Bambang. Pak Bambang ini kan punya anak cowok nih Pak. Ya. Kira-kira mau diproyeksikan jadi pemain bola atau enggak nih? Ya memang sekarang memang hobi sepak bola dia. Nah, tapi nggak tahu nanti terserah dia mau kemana. Tapi dia juga mau mondok. Kakak-kakaknya di pondok mungkin dia juga terinspirasi untuk. Tapi saya juga nggak anu lah istilahnya. Kalau mau bola-bola nggak maksa. Saya nanti biar pilih sendiri dia. Nah sekarang udah kelas 6 SD. Oh kelas 6 SD. Mungkin tahun depan juga sudah ada pilihan sepak bola apa ikut di jenjang kakak yang di pondok pesantren. Benar. Tidak memaksakan ya berarti. Tapi sementara ini masih menggeluti sepak bola anaknya istilahnya. Iya, kan saya juga punya SSB. Jadi dia kalau saya ke lapangan pasti dia ikut. Malah dia sendiri yang nanya, kok nggak latihan? Nah, kita di rumah juga sama dengan kita dulu. Yang namanya suka bola pasti nendang bola apa juggling di rumah pasti. Sering latihan bareng berarti ini? Ya sering, di rumah juga sering, kadang di stadion juga kita berdua. Atau mungkin ada nih Pak pesan-pesan buat anak-anak sendiri nih terkait sepak bola. Kan pengalamannya sudah banyak sekali nih Pak Bambang ini. Ada pesan khusus nggak buat anak terkait sepak bola? Kalau untuk anak sendiri ya saya bebaskan tadi, terserah nanti dia mau kemana. Yang jelas kalau bola kayak gini sudah saya kasih istilahnya apa ya, masukan, banyak masukan ya. Kayaknya cukup nih bahas sepak bola. Aku pengen main game sama Pak Bambang nih. Aku pengen buat Pak Bambang membuat starting 11 terbaik pemain-pemain Bojonegoro menurut Pak Bambang. Semisal Pak Bambang jadi pelatih nih, siapa aja nih pemainnya akan dikumpulkan untuk jadi timnya Pak Bambang, pemainnya tim Pak Bambang. Mulai dari kiper sampai nanti strikernya. Kira-kira mau pakai formasi gimana nih Pak? 4-3-3 atau 4-4-2? Kalau saya senang 3-4-3. 3-4-3. Ya, kalau memang materinya mumpuni kita pakai 3-4-3. Kenapa milih pakai 3 back nih kan lebih riskan istilahnya atau seperti apa? Pengalaman kita kemarin di Copa itu kita materi juga pas-pasan, tapi dengan memaksimalkan 3 di belakang tapi dengan karakter orangnya kuat-kuat semua, kayaknya bisa juga kemarin betul. Bisa mengatasi tim-tim yang memang bagus, kita bisa juga. Yang penting 3 di belakang ini harus punya karakter istilahnya tahan banting ya, kuat semua 3-3-nya. Harus bertubuh besar berarti? Ya, memang minimal itu untuk postur tubuh harus besar dan kuat. Untuk duel-duel bola atas, apalagi bola-bola bawah juga sama kuatnya. Siap. Kita mulai nih untuk dari kiper nih. Siapa nih Pak? Mungkin ini untuk Bojonegoro untuk senior ya. Semua usia boleh dari pemain-pemain dulu sampai pemain-pemain sekarang bisa dipakai nih. Bebas. dari kita juara Copa itu. Boleh. Gimana untuk kiper siapa nih kira-kira yang pas untuk menjadi kipernya tim Pak Bambang? Ini yang udah pensiun juga gak apa-apa. Gak apa-apa, boleh. Kalau dari dulu kita untuk kiper itu memang nggak kayak Heri Pras ya. Heri Pras ya memang tangguh kemarin waktu di Persibo terutama ya, dari kiper andalan, dari kita lolos juara apa ya kemarin, kita juara di Sutama kita pakai Heri Pras dengan banyak sekali apa ya istilahnya bisa nahan tendangan penalti beberapa kali untuk Heri Pras. Dan setelah dari Persibo karirnya semakin melejit ya Pak. Semakin rata-rata dari Persibo itu laku semua. Rata-rata itu banyak sekali yang dari Persibo terus langsung kayak Varne di mana nggak dapat ya dari Persibo langsung Persela kemana. Nggak cuma pemain, pelatih sama. Pelatih juga. dari Pak Sartono dari Persibo langsung ke Putra Samarinda, Bang Alan dari Persibo ke Persipura. Itu saya sendiri yang ada di Bojonegoro. Masih setia dengan Bojonegoro nih, sepak bola Bojonegoro. Sempat dulu Putu Gede juga. Akhirnya langsung punya tim. Jadi untuk istilahnya untuk batu loncatan yang bagus di Persibo. Mungkin pemain dari luar yang pengen nyari batu loncatan. Dari medianya mungkin Bojonegoro lebih mungkin cepet dari sporternya juga luar biasa makanya cepet naik cepet dapat
nama lah istilahnya di Bojonegoro. Sedikit Nur Iskandar di sini Oh, nggak betul. apa-apa, Sahroni banyak pemain yang Yang bagus ya, sebenarnya. dari ke Persib nggak apa-apa, langsung dari pemain top semua. Oh, siap. Setelah kiper kita beralih ke 3 back. 3 back kemarin kita pakai asing ya, Boleh. pakai Lecky Anderson kemarin. Lecky Memang dia Anderson. di belakang memang sangat kuat sekali. Wah, Di belakang terus sama 2 stoppernya Heri Saputra kemarin. Heri Saputra sama Aang Suparman. oh Ang Suparman benar. Ini berarti ini squad yang di Kopa. Iya, memang kuat yang di Skop. Versi terbaik Pak Bambang itu. Memang kuat di Skop. Terus akhirnya 4 gelandang. 4 siapa gelandang saja juga yang- asing semua malah kemarin. Asing semua? Kita asing semua, ada Mekan Nasirov sama Gustavo kemarin. Mekan Nasirov ya. dari Turkmenistan kalau nggak salah tuh. Ya, Turkmenistan itu 2 sama Argentina itu memang kuat duel, umpan bagus dan punya kecepatan semua. Itu yang 2 gelandang Ya. itu memang paten di situ nggak tergantikan itu waktu itu. Gelandang kiri Novan Setia. Novan Setia sekarang di mana? Di Madura. Dia Oh, punya skill, punya crossing bagus. Terus di kanan? Di kanan kemarin Sumardi ya. Oh, Sumardi. Ya, Ahmad Sumardi. Ya, itu pemain idola, itu keras dia. Ya, keras. main fisiknya kuat sekali, naik turun. Kemarin sempat di Pusam kalau nggak salah Ahmad Sumardi. Ya, di Pusam, di PSIS juga sama-sama. Terus akhirnya 3 striker nih Pak. Siapa? Kalau ya? 3 striker tetap kita pakai Samsul ya. Samsul. Dia, Samsul Arif. Terus kita kemarin pakai Nur Iskandar. Nur Iskandar. Ya, dia punya skill juga, dia punya kecepatan. Sering lewatin lawan. Ya. Terus satu asing yang kita harus ya, Jairon Jairon itu, Velesian. Ya, itu memang jarang ngegol tapi dia sering pinter buka Buka daerah. ruang. Kalau semisal nih pemain-pemain luarnya diganti pemain lokal, siapa nih yang bakal dimasukin untuk striker, 2 gelandang sama 1 back? Siapa nih Pak? 1 backnya kemarin Aris Tuansa. Aris Tuansa, wih. Tuansa, juga legenda sepak bola Bojonegoro. Iya benar. Kita juga harus, memang dia yang terbaik lah di Bojonegoro. Dan saat ini juga merintis sebagai Ya. pelatih juga. Terus Untuk gelandangnya 2 gelandang. mungkin bisa Sahroni ya, Sahroni. itu juga sama Dian Agus. Oh, Dian Agus. Siap. Strikernya nih Pak. Untuk strikernya Gantinya Byron. mungkin lokal Roni ya. Roni Irawan. Siap. Apa Ali Usman juga bagus dulu. Ya, itu ya starter 11 versinya Pak Bambang. Tim terbaik versi Bambang. Untuk pemain Bojonegoro yang belum masuk, mungkin bisa coba lagi. Menunjukkan performanya selanjutnya, siap. Demikian ngobrol-ngobrol kita bareng Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Apalagi Pak Bambang nih bukan hanya sibuk di di sepak bola nih, sibuk juga di salah satu dinas di Bojonegoro sebagai PNS. Saksikan terus nih podcastnya Radar Bojonegoro. Silakan komen kalau pengen Radar mendatangkan teman-teman sepak bola yang bisa diajak podcast ke sini. Silakan request di bawah, di komen di bawah. Jangan lupa follow IG, TikTok, dan YouTube-nya Radar. Saksikan terus video-video dari YouTube-nya Radar. Terima kasih, sampai jumpa.